Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas yang sekarang, mulai dari siklus, ini agak berbeda dari yang kemarin. Jadi kalau yang kemarin, teman-teman hanya mengerjakan pertanyaan diskusi, dikerjakan, diupload, selesai. Tapi untuk yang siklus ini, nanti teman-teman akan saya perkenalkan dengan Microsoft Visio. Sudah download semua? Sudah. Yang sudah, tolong nanti yang belum diberikan aplikasinya. Kalau yang belum, segera ini ya, karena kan teman-teman jangan menunda tugas gitu, maksudnya biar nanti tidak ada yang terlambat. Oke, Microsoft Visio ini, kenapa sih Bu seorang akuntan itu harus paham terkait dengan Microsoft Visio? Karena kan biasanya teman-teman sangat terkenal banget dengan aplikasi akuntansi kan. Dari mana asalnya aplikasi akuntansi? Tentu saja dari kebutuhan perusahaan. Nah, kebutuhan perusahaan itu digambarkan melalui ini alur-alur yang ada di Microsoft Visio. Nah, dari mana teman-teman bisa tahu? Bisa tahu nanti dari bab 3 sistem teknik dokumentasi, mengenali lambang-lambang apa saja yang digunakan untuk membuat siklus ini. Ini adalah salah satu contoh siklus penerimaan kas yang sifatnya komputer ya. Coba kita lihat yang manual. Nah, ini adalah siklus penerimaan yang sifatnya manual ya. Jadi teman-teman di sini dilatih kreativitasnya, bagaimana dan juga harus paham betul lambang-lambang apa saja yang digunakan dalam menggunakan Microsoft Visio. Coba di sini, ini adalah lambang terminator. Nah, kalau ini adalah lambang untuk memulai kegiatan. Kemudian ini apa Bu? Ada fungsi penerimaan dokumen, fungsi penerimaan kas. Jadi dalam satu siklus itu ada fungsi-fungsi yang memang dibedakan. Contoh, ini fungsi penerima dokumen harus beda dengan penerima kas. Ya. Kemudian di sebelahnya di sini ada fungsi buku besar. Nah, kalau teman-teman logika nggak usah yang berpikir yang terlalu keras. Biasanya teman-teman kalau misalnya mau beli sesuatu di toko, itu kan teman-teman transaksi dulu nih. Setelah itu teman-teman diberikan kwitansi, ya kan? Nah, di sini adalah dokumen pembayarannya berupa kwitansi. Ini siklus penerimaan kas ya, berarti kita menjual ya. Nah, di sini dicocokkan dan membuat salinannya. Nah, untuk mendapatkan lambang-lambang ini cukup drop down saja dari sebelah kiri ini. Misalnya mau sini, masuk saja di sini. Nah, ini tinggal dimasukkan saja di sini. Terus bagaimana Bu untuk membuat ini untuk panah-panahnya? Tinggal diklik di sebelah sini saja. Nah, di sini otomatis kita bisa membuat secara gampang. Hanya seperti itu. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau menambahkan keterangan, karena di sini kan tidak bisa muat banyak ya, misalnya mau menambahkan, bisa menggunakan annotation. Dia kan secara otomatis masuk seperti ini. Akan lebih gampang sekali menggunakan Microsoft Visio daripada kalian misalnya kalau insert shape yang ada di Microsoft Word ya. Di sini sebenarnya tidak jauh beda dengan Microsoft Word, cuman dia dispesifikasikan khusus untuk membuat alur. Nah, kalau misalnya di sini ternyata lambang yang kalian inginkan itu ternyata tidak ada, teman-teman bisa menambahkan di file, kemudian save. Nah, di sini bisa ditambahkan fungsi-fungsi yang ingin ditambahkan. Katakanlah contoh, di sini saya mau menambahkan, bentar saya mau dokumennya dulu. Misalnya mau menambahkan di flowchart ya, di flowchart.
sini di bawah ini akan secara otomatis akan masuk ya. Jadi tinggal teman-teman nanti menerjemahkan. Jadi nanti tugas yang saya berikan adalah berupa narasi. Contohnya, PTA melakukan pembelian secara tunai kepada PTP. Nah, itu teman-teman menerjemahkan kalimat itu ke dalam sebuah gambar. Nah, kalau misalnya biasanya teman-teman kan kalau beli itu kan dapat kopian ya, kopian misalnya seperti itu. Di sini juga ada kopian yang bisa dibuat ya, sebentar. Oh, nggak ada di sini. Coba kita arahkan ke bawah. Oh, ternyata di sini nggak ada. Kita cari lagi di file. Coba yang flowchart. Sebentar, masih banyak temannya yang mau berusaha masuk. Oke, kemudian flowchart. Kita cari. Saya nggak hafal betul mana saja yang harus diklik, tapi nanti kalau teman-teman telateni satu persatu nanti akan paham betul kira-kira di mana lambang-lambang yang ingin dibaca. Jadi kuncinya teman-teman, nah ini ya, nah ini multi dokumen. Nah biasanya kan ini dokumen pertama, ini adalah dokumen asli ya. Kemudian dokumen kedua diserahkan ke customer-nya. Kemudian dokumen ketiga mungkin bisa disimpan. Nah, bagaimana Bu agar kita bisa menentukan ini? Baca bab 3 dulu. Setelah teman-teman baca ini, kalimat-kalimat yang ada di narrative record atau terkait dengan transaksi yang ada, kemudian kalian baca di bab 3 sistem teknik dokumentasi, mana saja yang cocok untuk membuat ini. Biasanya kalau untuk kegiatan, sorry ini saya hapus dulu yang tadi ya. Bentar, masih banyak yang mau berusaha masuk. Nah, ini biasanya untuk kegiatan. Nah, ini kan tadi dokumen, kemudian menerima kas, berarti kegiatannya lambangnya adalah menggunakan ini. Kalau dokumen menggunakan lambang-lambang ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman dalam satu halaman ini terlalu penuh, itu bisa pakai konektor. Di sini nanti dikasih tanda saja nomor 1. Jadi nanti di lembar kedua, konektor ini akan kalian pindahkan. Seperti itu. Itu untuk yang manual. Apakah beda Bu dengan computerized? Computerized tentu saja lebih simple ya. Contoh kalau teman-teman ke Indomaret, pada saat teman-teman melakukan transaksi, si teller, kasirnya akan menginput transaksi-transaksi yang ada. Jadi kalian mau beli minuman atau makanan ringan, maka secara otomatis data penjualan itu akan masuk ke komputernya si kasir dan melalui proses pesanan penjualan sampai nantinya jadi jurnal dan laporan keuangan ke manajemen. Tentu saja akan diteliti lagi di gudangnya ada nggak. Jadi kalau di fungsi komputer itu saya rasa lebih simpel karena tidak menggunakan kertas yang terlalu banyak. Tidak ada kopian kwitansi, tidak ada kopian surat jalan dan lain-lain. Jadi kalau di real time itu semua transaksi itu by computerized. Jadi ketika transaksi masuk, maka secara otomatis sistem akan mengupdate dengan otomatis dan menjurnal sampai di laporan keuangan. Jadi sistemnya ini juga sama di perbankan. Bedanya kalau di perbankan transaksi hari itu juga harus selesai. Nah, seperti ini. Kenapa accounting perlu mempelajari ini? Seperti itu tadi ya, accounting kan yang menjalankan sistem. Kalau misalnya sistem itu tidak bisa mengakomodir kebutuhan kantor atau tidak bisa membuat pekerjaan seorang accounting itu efisien, maka sistem itu gagal.
Sehingga si accounting harus bisa merangkai atau menunjukkan kebutuhannya itu apa sih melalui Microsoft Visio. Dan saya yakin seluruh dunia simbol yang digunakan itu sama. Jadi entah itu orang informatika juga akan paham tentang simbol-simbol ini. Makanya kalau daripada kita menceritakan panjang lebar, yang lebih baik kita buat sistem yang seperti ini. Dan teman-teman misalnya mau presentasi nih ke pihak manajemen, katakanlah seperti itu. Saya mau tanya, kalau di sini itu biaya yang digunakan untuk proses produksi itu apa saja gitu. Nanti accounting akan menjelaskan nih, oh mulai dari pembelian bahan baku, kemudian proses proses produksinya, kemudian packagingnya, pemasaran, itu semua harus dihitung. Nah itu kan setiap perusahaan itu meskipun yang diproduksi itu sama, pasti alurnya akan berbeda karena setiap perusahaan itu punya ciri khas, sehingga si accounting bisa menerjemahkan itu melalui Microsoft Visio, melalui alur atau bagan alir seperti ini. Kemarin di bab 3 sudah dibahas juga terkait dengan bagan alir dokumen, kemudian terkait dengan proses bisnisnya sendiri. Jadi mereka punya sistem yang berbeda seperti itu. Nah, kalau teman-teman di SIA ini sudah paham betul dengan Microsoft Visio, saya rasa nanti kalau teman-teman ada yang punya rezeki bisa bekerja di perusahaan besar, BUMN, atau di perusahaan milik pemerintah, atau di PNS, kalau misalnya ditanya, kamu paham nggak terkait dengan Microsoft Visio, meskipun kalian seorang accounting, karena kalian juga dituntut untuk memberikan laporan juga kan ke manajemen, jadi harus paham betul terkait dengan proses-proses yang ada di dalam akuntansi. Nah, dengan adanya ini juga, manajemen itu bisa memperkirakan mana sih yang lambat, mana yang efisien, sehingga yang lambat itu bisa minimalisir, bisa dipangkas. Oh, sistemnya katakanlah seperti ini. Kalau teman-teman menjelaskan, belum tentu si manajemen puncak paham, sehingga dengan adanya Visio ini mereka akan paham, oh ternyata sistemnya sudah efisien atau sistemnya belum efisien. Nah, sama seperti ini prosesnya juga sama, hanya memindahkan saja lambang-lambang yang ada di sebelah kiri ini itu dipindahkan ke arah sini. Tergantung teman-teman mau eksperimen, mau berlatih, mau bolak-balik nyoba, akan terbiasa untuk membuat ini. Boleh dikasih background, boleh dikasih yang istilahnya menurut teman-teman itu eye-catching, dan istilahnya kalau dipandang itu nggak membosankan. Nah, itu anggap aja ini nanti presentasinya ke manajemen seperti itu. Jadi sebenarnya saya ingin memperkenalkan ini, jangan dihafalkan, tapi harus dipahami betul, sehingga teman-teman mau nggak mau harus baca di bab galasi terkait dengan Microsoft Visio. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit, tinggal mendrop down atau misalnya memindah dari lambang sebelah kiri ke sebelah kanan. Kesulitannya di sini adalah ketika teman-teman harus menerjemahkan narasi record yang ada yang saya share di tugas ke dalam gambar. Itu yang butuh analisis, sehingga tugas ini bentuknya bukan tugas individu, tapi tugas kelompok. Seperti itu. Jadi saya harapkan ada diskusi antar temannya. Katakanlah satu kelompok ada 7 orang, silakan diskusi, silakan nanti teman-teman bisa menjelaskan seperti itu. Jadi saya harap nanti kalau bisa, karena kan memang untuk siklus ini tidak semuanya akan saya suruh untuk bikin visio, kan di sini ada siklus pendapatan, kemudian siklus pengeluaran kas, siklus produksi, SDM, sama sistem buku besar. Tidak semua akan saya berikan tugas visio. Yang terpenting intinya kan sama saja, intinya kan proses. Cuma yang penting hanya mungkin nanti ada tiga siklus saja yang akan saya berikan tugas untuk membuat 3-4 ya, nggak semua sampai sistem pelaporan buku besar tidak. Yang penting paham dulu. Dan jangan takut salah, dicoba dulu,
Baru nanti teman-teman kalau misalnya ada kendala boleh bertanyakan. Saya rasa tidak ada kesulitan, hanya membuka sistemnya, memindah lambang yang sebelah kiri ke sebelah kanan, dan menerjemahkan naratif record yang akan saya berikan ke teman-teman. Boleh lihat referensi di internet, boleh lihat dimanapun. Yang penting teman-teman nanti prakteknya bisa dengan mudah. Saya rasa ini adalah teman-teman kira-kira mau nggak baca di websitenya, kemudian melakukan analisis dari yang sudah ada naratif recordnya ke dalam gambarnya. Terus dipelajari juga fungsi-fungsi terkait ini ya, penerimaan kas ini ya, dipahami kira-kira dalam siklus penerimaan kas itu fungsi-fungsinya itu apa saja. Tidak melulu ini saja, ya kan, tergantung masing-masing perusahaan. Nanti kan saya berikan 6 narasi record, silakan pilih 2 narasi saja, yang satu manual, jadi transaksi manual, yang kedua adalah real time atau computerized, jadi membuat 2 visio. Dikumpulkan kalau nggak salah seminggu lagi, jadi masih banyak teman-teman untuk melakukan eksperimen. Silakan melihat referensi di internet dan lain-lain untuk dicocokkan dengan narasi yang saya berikan. Tinggal seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelum saya ini lanjutkan? Halo, ada yang sudah mulai mencoba atau belum? Mas, Mbak, nggak tidur semua ya? Gimana? Intinya dicoba dulu saja. Gimana, Mas, Mbak? Ya Bu, nanti dicoba Bu. Ya, Coba ini. Belum coba. Ya, Bu. Mas Rifki sama Saya akan berusaha, Bu. Mas Rifki sama Mas Gradian sudah ini semangat ya. Semoga nanti bisa jadi pelopor yang lain. Jadi nanti jangan Siap. Mas, nanti jangan satu orang saja yang mengerjakan ya. Jadi nanti saya pengen tahu dari misalnya satu kelompok ada 6 orang. 6 orang itu ngapain saja kontribusinya di visio. Jadi tidak satu orang atau 2 orang yang mengerjakan. Ya. Bu, saya akan berusaha. Bertiga. Oke. Berarti siap ya, dicoba dulu karena tidak sulit. Yang sulit adalah menerjemahkan kalimat yang dinarasi record ke gambarnya. Jadi saya rasa tidak ada kesulitan. Yang penting coba dulu, diutek-uteklah bahasa orang Jawa ya, dicoba dulu. Nanti baru kalau misalnya ada kesulitan, boleh bertanya. Yang penting nggak bertanya jawabannya dulu ya, karena kan itu juga. Ini online di warung kopi semua ya, physical distancing loh ya. Iya, Bu. Jaraknya jauh, Bu. Jalannya 2 meter, Bu. Tidak ikut-ikut Bu. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk malam hari ini. Silakan dicoba di rumah dalam waktu seminggu ini ya. Jadi nanti coba dikerjakan dalam kelompok dan saya harap semuanya berkontribusi, tidak titip nama saja. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan nggak? Belum. Kayaknya kalau dari roman-roman wajahnya ini belum buka aplikasinya kayaknya ya. Atau malah belum punya aplikasinya. Sudah punya tapi belum dibuka, Bu. Oke, dibuka ya. Sekarang dunia sudah canggih. Kalau masih penasaran silakan buka tutorialnya di YouTube, masih banyak. Kalau teman-teman masih pengen bisa, oke. Pokoknya jangan sampai nanti sudah lulus ditanya coba bikin ini flowchart gitu, kalian nggak tahu apa ya, makanan apa ya flowchart. Pokoknya lulus dari sini nggak boleh ya ditanya flowchart itu makanan apa, itu jangan ya. Pokoknya harus tahu flowchart itu alur ya, jadi dan panjang lah, nanti teman-teman bisa belajar. Yang penting prakteknya dulu lah, oke? Ya. Iya, Bu. Oke. Kalau begitu mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
bisa nanti dicoba di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan lanjutkan diskusinya terkait dengan siklus pengeluaran.